Matematika Gembira present by Aprilia Tutut Soeharto, SD Negeri 2 Banaran, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 2 Banaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini telah melimpahkan rahmat serta ilmunya sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan di acara diseminasi matematika Gembira. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Guru besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir kita semua berkumpul mendapat syafaat dari beliau Guru besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi yang mana sebagai tugas saya dalam diklat matematika Gembira segera diimbaskan di SD setempat. Bapak Ibu, sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rini Astuti SD dan Bapak Ibu Guru SD di 2 Banaran yang saya banggakan. Langsung lawan ke materi matematika Gembira. Tapi sebelum kita ke materi, lupa kita akan melakukan jingle matematika. Mohon Bapak Ibu Guru saged cuman di tempat yang longgar.
nanti bisa kita buat gerak lagi senang bersama di hari Jumat Sehat Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya, materi diseminasi matematika gembira. Sampun kenal ya Bapak Ibu, waktu saya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita melaksanakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa dilihat di layar, ada gambar Bapak Ibu, waktu, jam. Kita berusaha tepat waktu. Kemudian itu ada sedang presentasi, diharap untuk memperhatikan. Kemudian kesepakatan kelas yang kedua ada HP, boleh digunakan di silent ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, bertanya, jika bertanya boleh mengacungkan tangan. Kemudian yang terakhir, dilarang merokok. Kita kesepakatan kelas setuju ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke berikut Bapak Ibu. Diseminasi tentang tema matematika gembira. Apa kira-kira yang Bapak Ibu pikirkan saat mengetahui atau tahu atau mendengar tentang kata matematika? Angka. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Berhitung. Susah. Susah, sulit, lebih konteksnya menakutkan. Kalau sudah mendengar kata matematika cenderung ke hal yang sulit, susah, angka, menghitung angka-angka. Betul Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini kita kembali lagi ke pola pikir bertumbuh yang sudah kita pelajari pada tingkat pembelajaran mendalam. Nah, di sini Bapak Ibu, matematika itu kita berpikir bertumbuhnya pertama itu matematika itu bisa kita laksanakan dengan mudah, dengan pembelajaran yang gembira, yang penuh dengan kesadaran, penuh dengan makna, dan dengan yang paling utama itu joyful learning atau menggembirakan. Bapak Ibu di sini. Pada pengalaman belajar mendalam itu ada satu memahami, dua mengaplikasi, kemudian yang ketiga itu merefleksi. Di mana awal dari pembelajaran matematika gembira itu kita awal pembelajaran melakukan memahami sebagai fondasi awal untuk membangun pengetahuan peserta didik. Kemudian yang kedua, menghubungkan atau mengaplikasi pengetahuan di dunia nyata, di sekitar lingkungan kita. Bapak kita bisa mengaplikasikan materi dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, yaitu merefleksi, di mana proses merefleksi merupakan proses menilai hasil belajar untuk pengembangan diri. Nah, di sini Bapak Ibu, di tengah dinamika abad ke-21 tahun ini yang semakin digitalisasi, matematika sesungguhnya itu bukan hanya sekedar pelajaran tentang angka, tentang rumus seperti yang Bapak Ibu jawab tadi, tentang hitung-hitungan, melainkan di sini matematika merupakan keterampilan hidup yang membentuk cara berpikir logis, kritis, dan adaptif. Namun kebanyakan murid itu Bapak Ibu justru tumbuh dalam perasaan takut atau cemas ketika ada jadwal pembelajaran matematika. Wah, sosok jadwal matematika. Nah, seperti momok seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini pendekatan matematika gembira hadir sebagai angin segar, menggugah ruang kelas menjadi tempat yang penuh antusias, penuh motivasi, bermakna, dan joyful learning, keceriaan yang membuat pembelajaran menjadi asik dan tidak takut untuk belajar matematika.
Nah, Bapak Ibu, pada matematika gembira itu ditekankan pada pembelajaran yang kontekstual atau nyata dengan budaya lokal menyentuh kehidupan nyata kita di lingkungan kita, sehingga diharapkan lebih mudah dalam memahami dan Bapak Ibu melatih kemampuan berhitung siswa secara kontekstual dengan matematika gembira. Bapak Ibu, pada matematika gembira di sini diharapkan mampu menjadi navigasi guru dalam menghadirkan pembelajaran matematika yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan pada proses pembelajaran mendalam. Lanjut nih Bapak Ibu. Tujuan di sini Bapak Ibu, tujuan matematika gembira diharapkan setelah mempelajari tentang matematika gembira, peserta memiliki kemampuan untuk mencari dan menggunakan konteks lingkungan atau kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang dilakukan dengan gembira dengan disertakan konteks lingkungan nyata akan memudahkan menanamkan konsep materi pelajaran matematika dengan mudah, dengan bermakna, dan dengan bahagia pada fase A. Di sini matematika gembira menyasar ke kalau di SD itu fase A Bapak Ibu, kemudian di PAUD, kemudian di TK. Nah, di sini merupakan tombak awal untuk jenjang berikutnya secara bermakna, menyenangkan, dan kontekstual. Peserta didik juga diharapkan dapat memahami cara pemikiran peserta Bapak Ibu guru diharapkan dapat memahami cara pemikiran murid dalam asesmen materi tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini indikator keberhasilan. Ada 3 indikator. Yang pertama, mampu mencari dan menggali konsep dasar pembelajaran matematika dengan konteks lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu memahami konten yang ada pada materi pembelajaran matematika. Yang ketiga, mampu merancang aktivitas pembelajaran murid pada materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, menanamkan pada konsep pecahan sesuai dengan capaian pembelajaran di fase A. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada matematika gembira. Ada 5 dalam pembelajaran matematika gembira prosesnya. Yang pertama, gali eksplorasi, kemudian buat konten, kemudian buat aktivitas, selanjutnya ikuti pemikiran murid, yang terakhir merayakan dan akhiri. Yang pertama Bapak Ibu, coba dilihat layarnya Bapak. Bagaimana memilih konteks yang tepat. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita pahami pada aktivitas menggali dan mengeksplorasi menuju pada konteks yang dekat dengan siswa. Tahapan ini merupakan tahapan untuk membangun pemahaman awal siswa terhadap suatu permasalahan melalui konteks yang bermakna. Nah, proses ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi situasi nyata di sekitar lingkungan kita sehari-hari. Kemudian kriteria memilih konteks menurut Salama M. Simon. 1. Bermakna. Konteksnya harus bermakna dan relevan dengan pengalaman nyata murid. Jadi Bapak Ibu di sini memang pembelajaran matematika gembira itu dikaitkan, direlevansikan dengan konteks yang nyata sehari-hari dengan lingkungan atau dengan lingkungan kita, dengan budaya kita. Yang kedua, mendorong eksplorasi memorisasi. Yang ketiga, melibatkan hal konkret. Kemudian yang keempat, menemukan minat dan keterlibatan. Kemudian yang kelima, bersesuaian dengan konteks lokal. Yang keenam, mendukung transisi konkret ke simbolik. Nah, di sini Bapak Ibu masuk ke dengan asesmen as learning. Nah, di sini apakah di sekolah Bapak Ibu murid-murid sering diajak bermain tradisional sebagian bagian dari pembelajaran? Apakah Bapak Ibu pernah
mengajak murid melakukan permainan tradisional dalam pembelajaran. Pernah boten Bapak Ibu? Pernah nggih di pembelajaran kurikulum Merdeka sebelum pembelajaran mendalam kita melakukan apa itu P5 ya Bapak Ibu yang dikaitkan dengan permainan tradisional untuk mengisi P5. Nah, permainan tradisional apa saja yang Bapak Ibu guru lakukan dalam pembelajaran? Kalau kelas 2 contohnya itu menggunakan permainan dalam bangun datar geometri itu menggunakan engklek Bapak Ibu. Nah, salah satu permainan tradisional ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk pemahaman geometri pada permainan engklek. Nah, di sini dengan permainan tradisional lebih mudah peserta didik kita untuk memahami konsep awal pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan dengan bermain engklek murid bisa joyful learning atau bisa secara gembira memahami pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu contoh nyata yang ada di sekitar kita mengenai permainan tradisional, kemudian motif tenun atau batik, kemudian jajanan tradisi lokal. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat permainan engklek bisa masuk ke materi geometri atau bangun datar. Nah, di sini anak bisa dengan nyata melihat melaksanakan permainan engklek dengan bahagia. Bisa saja nanti setiap kotaknya itu diisi dengan angka. Nah, nanti setelah anak pertama menginjak kotak pertama, kemudian kotak kedua sampai di atas itu bisa kotak kedua bisa dijumlahkan berapa jumlahnya anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak bisa memahami penjumlahan dengan dasar dengan yang nyata. Kemudian ada motif kain tenun Bapak Ibu. Nah, di situ ada macam-macamnya. Ada persegi panjang, kemudian ada lingkaran. Bisa kita contohkan dengan membawa nyata bahannya ke sekolah untuk digali siswa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah makanan tradisional. Nah, ini sering kita jumpai Bapak Ibu. Anak-anak, jadi kita tidak langsung memberikan siswa kita bangun datar seperti ini, ada segitiga, ada segi empat, ada persegi. Buatan Bapak Ibu kita dengan awal memberikan kebermaknaan pembelajaran mulai dengan memberikan contoh real, contoh nyata yang ada di lingkungan kita. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada lagi contoh permainan tradisional. Pada fase 1 dan 2 itu anak-anak lebih suka pemahamannya matematika dengan bermain dengan konteks lingkungan yang sering kita dulu kalau Bapak Ibu masih ada bentengan gitu ya, ular naga, kemudian peta umpet, lompat tali. Nah, itu bisa sebagai sarana kita pembelajaran yang menguntungkan. Nah, di sini Bapak Ibu ada muat konten. Yang pertama adalah visual analisis, kemudian informal deduction, kemudian selanjutnya deduction yang kelima. Nah, ini merupakan tahapan perkembangan murid melalui 5 tahap dari level 0 ke level 4 menurut Van Hill. Nah, Bapak Ibu pada fase A di sini murid itu berada di level visual, yaitu mengenal, menyebutkan dan menganalisis seperti mengelompokkan bangun datar segitiga, segi empat dan segi banyak. Jadi murid lebih banyak mengenal dan menyebutkan. Pada muat konten, guru akan menyimpulkan dari hasil menggali informasi murid berbagai macam konteks yang dapat digunakan dalam pembelajaran geometri, tentang membawa contoh kain tenun atau permainan tradisional dan makanan tradisional. Nah, Bapak Ibu di sini urutannya adalah buat aktivitas sebelum pembelajaran
itu kita menentukan konten dulu. Konten kita adalah geometri. Kemudian menentukan konteks. Konteksnya apa? Di sehari-hari kita bisa membawa makanan tradisional. Mungkin anak-anak diminta untuk membawa jajanan pasar, atau kita sebagai guru menyediakan fasilitas untuk permainan engklek. Kemudian kita lanjut ke capaian pembelajaran. Setelah itu tujuan pembelajaran. Nah, membuat aktivitas pembelajaran di sini mulai dari awal sampai akhir. Nah, pada tahap ini perlu diingat Bapak Ibu, membuat aktivitas harus menerapkan prinsip dan pengalaman belajar bermakna pada pembelajaran mendalam. Nah, yang terakhir, masih ada LKPD. Setelah itu kita membuat LKPD untuk murid, kemudian asesmen dan rubrik penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat aktivitas, kita akan melakukan praktek nyata pembelajaran dengan permainan tadi. Kita tahap yang keempat adalah ikuti pemikiran murid. Nah, dalam konteks matematika gembira, di sini kita menyelami proses berpikir siswa untuk menentukan, meluruskan, kemudian miskonsepsi yang mereka miliki. Bapak Ibu, setelah saya praktekkan matematika gembira tentang geometri, anak-anak itu menyebutkan benda yang berbentuk, kalau di kelas realnya papan tulis nih Bapak Ibu, bilangnya bukan persegi panjang, tetapi kotak. Kemudian benda apa lagi anak-anak? Ada lem mineral, galon bu. Galonnya berbentuk apa anak-anak? Bukan lingkaran, tapi mereka menyebutkan bulat. Nah, ketika anak-anak menyebutkan kotak atau bulat, sebisa mungkin kita gali, kita ikuti pemikiran murid. Kenapa kok bisa kotak anak-anak? Kenapa kok bulat? Kenapa kok bundar bukan lingkaran? Kenapa kok bulat? Kita hargai prosesnya, hargai pemikirannya, sampai nanti kita arahkan bahwa bentuk benda tersebut adalah persegi, bentuk benda tersebut adalah lingkaran. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dengan mengikuti pemikiran murid, di sini guru dapat menciptakan pembelajaran yang inklusif, efektif, dan berfokus pada pemahaman konseptual yang mendalam, bermakna dan bermakna dan menggembirakan. Lanjut. Nah, setelah kita melalui aktivitas, kemudian apa tadi Bapak Ibu, ikuti pemikiran murid. Nah, kita rayakan dan akhiri apapun hasil anak tadi yang kita ikuti, proses pemikiran yang kita rayakan. Nah, di sini pada proses matematika gembira merupakan langkah penutup yang krusial, di mana fokusnya adalah pada penguatan konsep, refleksi, dan apresiasi terhadap proses belajar murid yang sudah dilakukan. Nah, di sini Bapak Ibu, pada tahap merayakan itu kita mengakui usaha mereka, kolaborasi mereka, dan keberanian siswa dalam menjawab atau mencoba berbagai cara pada fokus. Jadi tidak hanya fokus pada jawaban akhir yang benar. Selanjutnya Bapak Ibu, di akhir kita memberikan rayakan, kita refleksi hasil pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, di sini mungkin kita bisa memberikan refleksi apa hal baru yang kamu pelajari hari ini. Kemudian bagaimana apa yang paling kamu sukai dalam pembelajaran bangun data. Bangun apa yang kamu sukai. Nah, di sini kita merefleksi. Jadi siswa mengkoneksikan dengan kehidupan nyata, itu menunjukkan kembali bagaimana konsep matematika yang dipelajari itu relevan dengan kehidupan sehari-hari dunia nyata dan menjadikan bermakna. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, pada materi penggunaan pendekatan gembira, yang pertama di sini ada materi serunya menjelajahi bilangan. Yang kedua, Bapak Ibu berhitung asik tambah kurang sambil bermain. Yang ketiga, berbagi dengan gembira pecahan.
Yang keempat, sama dengan atau simbol keseimbangan. Kemudian yang kelima, lalala aku belajar pola. Yang keenam, bentuk di sekitar kita geometri. Yang ketujuh, jelajah ukur, serunya bermain dan belajar. Kemudian yang kedelapan, berpetualang bersama data. Nah, ini pendekatan dengan matematika gembira. Jadi kita tidak saklek langsung dengan judul bangun data. Nah, seperti itu seakan-akan siswa bangun data apa ya? Ini apa? Berpola seperti ini. Jadi dengan kata gembira lalala, dengan penambahan kata yang tidak membuat anak tersebut menjadi merasa terbebani dengan pembelajaran matematika. Nah, sampai di terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya berharap pada pembelajaran matematika gembira di fase A, walaupun ini fase A ya Bu, menyasarnya, tetapi juga bisa untuk digunakan pada fase B, fase C, yang dimana pembelajaran matematika bisa membuat anak itu menjadi antusias, menjadi ingin rasa tahunya, ingin dan lebih untuk mengikuti pembelajaran matematika. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Sudah gitu. Lain waktu bisa kita bertanya di forum di ruang guru, boleh di kantor, boleh ya Ibu Kepala, kita laksanakan ya. Baik Bapak Ibu, untuk diseminasi matematika gembira hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya dapat, yang saya diseminasikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.